Saat itu dia katakan, ya Allah, selama ini aku berbuat dosa, selama ini aku mengadab orang tuaku, selama ini aku menyakiti istriku, selama ini aku menyakiti suamiku. Hari ini aku ingin bertaubat, ya Allah, aku rindu bertaubat kepadamu. Lalu sempatnya melakukan perbuatan yang baik, tapi dia meninggal dunia. Husnul khatimah. Dan ada orang yang di penghujung hayat su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu artinya adalah bagaimana manusia ini di penghujung hayatnya tak mampu berucap la ilaha, sementara kau yang menjadi cito-cito Bapak Ibu. Labara dosa dan awak kabeh, labara orang yang tersakiti di awak. Maka harus ada keseimbangan dunia wal akhirah. Alhamdulillah, kita berada di musola ini menjaga silaturahim, menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan rasa keimanan, dan menjaga hati tidak terpecah belah. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesempatan pada kita semua, sehingga malam ini adalah malam yang berkah dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Suatu kali Imam Al-Ghazali ditanyai oleh muridnya, wahai guru, orang tuaku sudah tiada, ayahku sudah tak ada, dan ibuku sudah tak ada. Apakah mungkin aku berdoa setiap saat dan sampai kepada ibu? Maka ada di dalam ayat dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Di situ dikatakan Allah bahwa sesungguhnya orang yang hidup itu adalah hidup, orang yang mati itu adalah hidup di alam yang berbeda. Tapi nafsun ma qaddamat lighad, di ayat lain dikatakan Allah, sudah cukupkah kamu melengkapi bekal hidup di duniamu untuk ke akhirat? Maka kata Imam Al-Ghazali, apabila engkau pakai di dalam hidup di duniamu masih heboh, masih ribut dengan keadaan, maka ada satu hal yang paling berat. Apa yang paling berat dalam hidup adalah nanti di akhirat kita akan tetap menyelesaikan persoalan di hadapan Allah. Mana rancak kita selesai di dunia daripada di akhirat pun. Itu. Maka tak salah tu kalau Khadijah tu banseknya ketika di ujung hayat. Tak salah tu kalau seandainya Abu Bakar Siddiq itu miskin di penghujung hayat. Apa contoh refleksi yang diajarkan oleh orang dua ini? Adalah ketika dia menyampaikan sesuatu, ketika dia memberikan sesuatu, ketika membuat sesuatu itu berubah pada yang lebih baik, iko yang membuat kironyo berasa hendak nio ada urusan di dunia, ingin urusan ini selesai sampai di akhirat. Ini yang terbaik. Ibu bapak hadirin sidang jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Maka Imam Al-Ghazali menyatakan, suatu kali kita akan datang kepada sebuah tempat di mana kita diundang untuk naik ke atas kapal. Ketika kita naik ke atas kapal, di kapal itu nanti disampaikan, saudara-saudara para penumpang kapal,
nanti kita akan singgah di sebuah pulau. Ada 2 buah pulau yang akan kita singgahi. Dan di pulau itu bapak-bapak dan ibu-ibu semua boleh keluar dari kapal, boleh mencari harta, boleh menambang emas, boleh beternak, boleh bertani, boleh bekerja di sana. Itu yang disampaikan oleh awak kapal. Coba bayangkan Pak, awak kapal yang menyampaikan untuk singgah di sebuah pulau itu. Maka nanti ketika perjalanan sudah berjalan, kami akan meniupkan trompet. Trompet itu adalah bagaimana Bapak Ibu segera naik kapal. Segera naik kapal. Nah, kapal yang mana yang akan kita naiki dan bagaimana cara naik kapal dan sejak kapan kita bisa naik kapal itu. Maka diumumkan setelah turun dari kapal, setelah diumumkan beberapa saat, ada yang sibuk mencari harta, ada yang sibuk menambang emas, ada yang sibuk ke sawah ke ladang, ada yang sibuk bertani, ada yang sibuk berdagang segala macam. Tapi ada orang yang sibuk untuk mencari harta. Ketika trompet ini ditiupkan, mereka seolah-olah tidak mendengar. Ketika trompet ini ditiupkan, ada mereka yang mendengar dan bersegera menghadap Allah. Ketika trompet ini ditiupkan, ada yang melengah-lengah, ada yang santai-santai, ada yang tidak mau menghadap Allah. Jadi kapal ini dimaksudkan adalah untuk berlayar. Kapal ini untuk berlayar. Maka kata pemilik kapal dan awak kapal, ayo naik ke atas kapal. Pertanyaannya, semua orang yang turun dari kapal itukah yang naik ke atas kapal? Tidak. Indak sadalah orang yang turun dari kapal tadi, yang tinggal, yang mencari harta, yang mencari uang, yang mencari makan dari kapal itu, dari pulau itu. Mereka tidak semua yang naik ke atas kapal. Ada yang memberontak, ada yang katakan saya punya harta banyak, saya tidak perlu naik ke atas kapal itu. Saya punya uang banyak dan saya punya sesuatu, saya tak perlu naik ke atas kapal itu. Masya Allah. Kok iko nan terjadi Bu Bapak, maka keributan pasti terjadi. Ada orang yang lalu, ada orang yang sibuk cari harta, ada orang yang sibuk dengan pangkat dan jabatan, ada orang yang sibuk dengan kehidupan. Apa yang dimaksud naik ke atas kapal yang kedua ini adalah beribadah kepada Allah. Tak sadarlah orang beribadah loh Pak. Ada yang mengecek, ya Allah, ambo akan tetap berangkat, ambo akan tetap mendapatkan sesuatu dan ambo akan segera untuk hadir di masjid. Ada yang tidak. Lah 60 mual lunjo mado ati ke masjid. Ada? Banyak. Ukurannya kata Rasulullah, umur 40 itu tendensi. Bara banyaknya manusia yang ingin berubah di umur 40. Kalau mau nyampe puluhnya masih berbohong, umurnya nyampe puluhnya masih tidak sholat ke masjid, nya akan berderet dengan ukuran pekerjaan, nya akan berderet dengan ukuran kehidupan. Tapi apabila di umur 40 itu orang berubah kepada masjid, rajin ke masjid, ya itulah kehidupan dia. Inilah malam ini yang akan pernah menjadi topik bagi kita. Evaluasi dari perjalanan hidup, bagaimana manusia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, maka sungguh bahwa kematian itu benar-benar akan terjadi, bahwa kematian itu benar-benar akan sampai pada kita, bahwa kematian itu benar-benar akan disiapkan untuk kita, dan itu pasti adanya pada diri kita. Nah, setelah orang naik ke atas kapal menuju pulau impian. Apa pulau impian? Yakni menuju alam barzah. Tiba di alam barzah itu ada orang nan panjang, ada orang yang sakit, ada yang dikajak serigala, ada yang tertidur, ada yang digigit ular segala macam. Ini kematian. Maka pada akhirnya semuanya sama. Nyo gagah Ustaz, tapi di hari akhirat nanti le gagah dia, di akhirat tetap gagah. Tapi di alam barzah sama. Di
Di umur 70 tahun, dia banyak uang Ustaz, dia punya sesuatu yang berlebih Ustaz. Apakah dia di akhirat nanti dia akan punya berlebih juga? Dia tetap sama. Dia sama dengan status kehidupannya yang sama, dengan status kehidupannya yang benar-benar ada, tapi dia hidup dalam nuansa yang sama. Inilah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Kenapa kita bisa lakukan itu? Kenapa bisa kita gerakkan itu? Karena yang namanya kematian adalah tujuan mutlak manusia. Boleh dikecek kematian ke ujian lu? Boleh. Boleh dikatakan kematian ini adalah pelajaran? Boleh. Kenapa? Karena ada orang yang menganggap kematian itu pelajaran. Cuman kadang-kala kita ikut ke kuburan, tapi kita tidak pernah menjadikan itu pelajaran. Siapkan diri kita. Pertanyaannya, sudah siapkah kamu? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sudahkah kamu mempersiapkan diri untuk kapal kamu itu? Setelah orang naik kapal, di atas kapal itu ada yang berontak, ada yang bilang kami belum siap untuk naik ke atas kapal ini. Kami masih belum beramal. Berarti kapal perjalanan kedua itu adalah alam barzakh, di mana alam kematian banyak orang yang belum siap. Banyak orang yang masih berhura-hura. Banyak orang yang matinya ketika dia tidak husnul khotimah. Banyak orang yang meninggalnya husnul khotimah. Husnul khotimah dalam keadaan apapun. Ada orang yang matinya tadinya berbuat maksiat, tapi di penghujung hayatnya husnul khotimah. Ada? Lah sibuknya babi doso, Pak. Dosonya doso kete-kete. Doso minum minuman keras, berjudi, ya, maling kecil-kecilan. Dosanya seperti itu. Tapi ketika dia bertaubat kepada Allah, dia masuk ke dalam Islam yang sempurna. Ketika dia masuk ke dalam agama Islam yang sempurna, dia lakukan sunnah Rasulullah. Dia lakukan sholat dengan sempurna dan rajin dia melaksanakan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Dia datang ke masjid. Saat itu dia katakan, ya Allah, selama ini aku berbuat dosa, selama ini aku mengadab orang tuaku, selama ini aku menyakiti istriku, selama ini aku menyakiti suamiku. Hari ini aku ingin bertaubat, ya Allah, aku rindu bertaubat kepadamu. Lalu sempatnya melakukan perbuatan yang baik, tapi dia meninggal dunia husnul khotimah. Dan ada orang yang di penghujung hayat su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu artinya adalah bagaimana manusia ini di penghujung hayatnya tak mampu berucap la ilaha, sementara kau yang menjadi cito-cito Bapak Ibu. Labara doso dan awak kabur, labara orang yang tersakiti di awak. Maka harus ada keseimbangan dunia wal akhirah.